kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh, ku sembah sujud di hadapan keinginan dalam hidupku.
yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntun kami Tuhan, Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat, kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku Tuhan, berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, di dalam-Mu Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu Tuhan, ku di dalam-Mu. Kau penyelamat kami, Kau penyelamatku, kan ku serahkan Tuhan segenap hidupku, ku jadikan persembahan hidup. Yesus, Kau di dalam-Ku Tuhan, Kau besertaku, ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya bagi-Mu Bapa. Segenap hidup kami serahkan padamu. Biarlah hidup kami berjalan seturut rencana-Mu, seturut kehendak-Mu, Bapa. Kami berikan padamu segenap jiwa kami, segalanya, seluruhnya kami membesarkan nama-Mu. Biarlah sore hari Engkau hadir dan menjamah kami. Kau hadir dan melawat kami. Kau hadir dan mengubahkan setiap kami, Bapa.
Baria lama lama lama. Mari sembah Dia. Yesus, Yesus Tuhan. Karalabata karaba shandara labara labaria lama lama. Sindara laba baba. Hallelujah. Hallelujah. Sana bagimu Tuhan. Shikara labara labara labata karata baba 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 baba. Shindara labata karala baria lamo. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Bapa, kami meninggikanmu, kami mengagungkanmu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, Bapa kami sayang. Syukur bagimu, segala syukur bagimu. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is God. How great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Kau menyatakan Engkau besar Tuhan. And all we see how great is our God. Oh, one more time, how great is our God. Sing with me, how great. Engkau besar Tuhan. And all we see how great
Oke, haleluya. Sekali lagi dengan penuh antusias berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak bagi Dia. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Oh, oh, oh. Katakan, apabila dia jatuh laksang dibiarkan tergeletak. Sebab Tuhan apa? Sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Selamanya takkan goyah. Bersama Tuhan, takkan goyah. Kau gunung batu dan menara ketuaan. Tuhanlah yang menyatakan setiap langkah kami. Tuhan menyatakan semua langkah umatnya yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Bersamamu selamanya takkan goyah. Bersamamu Tuhan, Kau menara kekuatan kami Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama ya. Selamanya takkan goyah. Bersamamu selamanya takkan bersamamu Tuhan, takkan dan menara kekuatan. Kau menara kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan. Bukti dari apa? Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, semakin serupa untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang.
puji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi apa? Melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan kami, Kau yang berikanku kemuliaan-Mu Tuhan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu kami pasti menang. Ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Biar musik saja memuji Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau atas tempat ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Bersorak dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan kami, Raja keagungan. Haleluya. Oh Raja keagungan kami Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapkan tanah hatimu. Lebih dalam lagi kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Ini rindu kami Tuhan. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bapa bentuk hatiku selalu. Biar kami menjadi ciptaan baru. Biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas Tuhan, bebas
berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Kami bebas Tuhan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan. Mari gereja Tuhan naikkan sebagai suatu ungkapan hati di hadapan Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu. Ini ungkapan hati umat-Mu Tuhan. Kudus berkenan bagimu, murnikan setiap hati kami, bagaikan emas yang murni. Bapa, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas Tuhan, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, suci hati, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, Yesus kekasih hatiku. Kau pujaan hidup, kami menyembah-Mu, ya Aba. Kami panggil nama-Mu, Engkau Bapa yang baik, ajaib, ajaib, ajaib nama-Mu, nama yang terindah, yang termulia, nama yang kami agungkan, nama yang kami muliakan.
Oh, nama Yesus, Yesusku. Haleluya. Oh, kami ada di sore ini karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka Engkau akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Bahkan apa yang tidak kami lihat dengan mata, bahkan yang belum timbul dalam hati, Engkau siapkan bagi kami. Untuk menyatakan bahwa Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau hebat, dan Engkau nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Berbicara kepada kami sore ini. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri. Firman-Mu adalah pertolongan bagi kami. Berjumpa dengan Engkau, maka kami dikuatkan. Berjumpa dengan Engkau, maka kami dipulihkan. Berjumpa dengan Engkau, maka masa depan yang pasti. Bicara kepada kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ada yang nama Hana malam ini. Yang namanya Hana malam ini. Ada yang namanya Hana, ini bisa ditunjukkan di depan atau tidak ini? Kalau ada boleh dibuka unmute mic-nya. Apa bisa ditampilkan? Multimedia apa bisa? Hana ada 2. Ada yang namanya Hana Christine atau tidak? Oke. Yang namanya Hana Christine atau Hana Kristiani? Ya, salam Pastor. Shalom. Iya, Pastor. Hana di mana ini? Di Banjarmasin, Pastor. Saya anaknya Dokter Sembiring sama Ibu Gloria, Pastor. Anaknya? Dokter Sembiring sama Ibu Gloria, Pastor. Oh, anaknya Pak Dokter Sembiring, ya. Iya, Pastor. Anak Pak Dokter, semua dokter ya. Oke, Hana, kita doa. Ya, Pastor. Tuhan akan menaruh beban ilahi dalam hatimu untuk engkau mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau memperhatikan baik-baik kemana tuntunan Tuhan dan kemana Tuhan akan membawa engkau, maka engkau akan dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan melalui tanganmu ada banyak orang yang akan dipulihkan, banyak orang yang akan disembuhkan. Engkau akan menerima hikmat dan kekuatan double portion. Sehingga engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru yang selama ini tertutup di depanmu. Dan akan menyingkapkan kepadamu hal yang belum engkau lihat sebelumnya. Supaya engkau tahu bahwa dari Tuhan itu datang pertolongan. Bahwa dari Tuhan datang kasih karunia. Dari Tuhan datang anugerah. Tuhan berkata begini bahwa engkau akan diberikan hikmat dan pengertian. Melalui engkau ada begitu banyak hal yang selama ini tidak bisa diurai, akan diurai. Yang tidak bisa ada jawaban, Tuhan akan memberitahukan kepada engkau. Asal engkau duduk di kaki Tuhan. Harus ada korban waktu, Hana. Harus ada quality time dengan Tuhan. Karena itu yang akan membawa engkau menjadi berbeda dengan orang lain. Dan Tuhan akan mengurapi engkau untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Anugerah Tuhan turun bagi engkau, Hana. Dan terima itu, terima dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada yang namanya Eva. Ada yang namanya Eva. Ada yang namanya Eva.
Tolong di unmute, saya panggil 3 kali ya. Kalau nggak ada, kita lewati. Ada yang namanya Eva? Oke. Tidak ada. Ada yang namanya Amei. Ada Amei di sini? Mas nama. Shalom. Shalom. Iya, Pak. Amei. Ya. Oke. Tuhan panggil engkau untuk menjadi pensyafaat bagi banyak orang. Tuhan akan menaruh beban ilahi di hatimu untuk engkau mengerti tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Engkau akan menolong banyak orang, membawa banyak orang kepada pertobatan. Tuhan akan menaruh hatinya dalam hatimu untuk engkau bisa mengerti tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan itu akan engkau bagikan kepada banyak orang. Amin. Ketika engkau berasosiasi dengan orang-orang tertentu, engkau berasosiasi dengan hamba-hambaku, maka pengurapannya akan turun atas hidupmu. Tuhan akan membawa engkau untuk sebuah generasi baru, generasi yang merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang tidak mengerti tentang engkau, tapi Tuhan tahu akan isi hatimu bahwa engkau dipisahkan untuk sebuah musim yang baru. Dan musim ini akan menjadi musim terobosan bagi generasi baru. Tuhan akan taruh hati generasi dalam hatimu. Ketika engkau duduk di kaki Tuhan, lalu mengerti tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu, berjalan di dalamnya, maka Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat dan pengertian. Ada banyak hal yang terjadi kepadamu di masa lalu, yang membuat sehingga engkau menangis, yang membuat sehingga engkau tertuduh, yang membuat sehingga engkau sepertinya tidak dianggap. Tapi ketika itu terjadi, justru Tuhan sedang membentuk sesuatu di dalam rohmu, sesuatu dalam hatimu. Amin. Untuk engkau percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu ada rencana dan ada sebuah kehendak Tuhan yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau taruh dalam hatimu untuk melupakan dan tidak merasa terluka dengan itu, justru itu akan membuat engkau menjadi kuat dan bisa menghandle hal-hal besar. Amin. Generasi yang baru akan datang kepada engkau. Dan generasi ini adalah generasi yang engkau alami, yang dulu engkau alami. Amin. Di mana engkau tidak dianggap, di mana engkau dibuang, di mana engkau dibiarkan sendiri. Engkau telah mengalami ujian kesendirian beberapa kali. Tapi Tuhan datang menghibur engkau dan memberikan kekuatan yang baru kepada engkau. Jadilah kuat. Dalam nama Yesus, jadilah kuat. Supaya Tuhan membawa engkau kepada level-level yang baru, yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Supaya engkau tahu dari Tuhan datang kekuatan, dari Tuhan datang anugerah, dari Tuhan datang pertolongan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Makasih, Pak. Tuhan berkati. Ada yang namanya Ibu Susi malam ini. Ibu Susi. Ada yang namanya Susi. Susiana. Namanya Susiana ya. Ada yang nama Susiana? Ibu Susiana. Ada yang namanya Susiana? Ada? Ya? Susiani, boleh. Susiani. Ya, Pastor. Tuhan Ya. menunjukkan kepada saya, Tuhan menunjukkan kepada saya, tangan ibu akan melepaskan banyak hal. Dan itu bicara tentang kebaikan Tuhan. Bukan cuma uang, tapi waktu, tenaga, pemikiran. Dan apa yang ibu lepaskan akan tumbuh satu saat nanti. Jangan melihat dengan keadaan. Kalau ibu memperhatikan awan, ibu tidak akan pernah menabur. Kalau ibu memperhatikan badai, ibu tidak akan pernah menuai. Tapi kalau ibu melakukan karena apa yang Tuhan suruh kepada ibu, maka satu waktu nanti benih itu, hasil itu tidak akan bisa menipu. Benih tidak akan bisa menipu hasilnya. Karena apa yang ibu tabur yang terbaik pasti akan tuai dalam hidup ibu.
Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa 3 tahun yang lalu engkau ditipu oleh banyak orang. Bagian yang harusnya menjadi bagianmu, apa yang harus menjadi bagian ibu bersama dengan keluarga diambil oleh orang lain. Tapi Tuhan itu adil, dan keadilan itu adalah milik Tuhan. Dia akan mencurahkan hujan keadilan kepada engkau. Dan keadilan adalah kebenaran Tuhan. Dan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok. Itu tidak akan bisa terkikis, tapi nilai ini akan menjadi nilai di dalam hidup ibu. Dan Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan ibu kekuatan. Sehingga ibu tahu begini bahwa pembelaan dari Tuhan. Ada 2 pintu besar yang akan disingkapkan Tuhan pada engkau. Yang pertama, Tuhan akan memulihkan apa yang selama ini terhilang kurang lebih 3 tahun ini. Dan yang kedua, Tuhan akan membawa engkau kepada level-level yang baru, level yang belum pernah ibu masuk. Akan Tuhan singkap engkau, supaya engkau tahu bahwa Tuhan tidak berhutang apapun kepada engkau. Justru apa yang ibu alami, penundaan-penundaan yang ibu alami, itu akan menjadi lompatan-lompatan yang besar, yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga orang akan melihat bahwa Tuhan sedang bekerja atas hidupmu. Dan ketika ibu mengampuni orang itu, ibu datang dan melupakan apa yang terjadi. Ibu datang dan ibu punya waktu-waktu yang lebih, ditambahkan waktu-waktu yang berquality time dengan Tuhan. Maka ibu akan mendapat guidance, tuntunan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak pernah salah memilih ibu. Dan semua yang diizinkan terjadi dalam hidup ibu ada tujuan Tuhan. Dan salah satu tujuan Tuhan supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Duka cita yang kau alami akan jadi sukacita bagi banyak orang. Engkau diberkati untuk memberkati orang lain. Engkau dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Engkau diangkat supaya engkau menarik orang lain yang jatuh, yang terpelosok, untuk dibawa naik tinggi. Dan itu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Terima itu, Ibu Susani. Ya. Terima Amin. itu dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Haleluya. Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pastor. Amin. Amin. Tuhan berkati. Berkati. Ada yang nama Kurniawan di sini. Kurniawan. Ada yang namanya Kurniawan di Zoom ini? Tony Kurniawan, Pak. Siapa ini? Saya Tony Kurniawan, Pak. Halo. Halo, salam, Pak. Iya, Salam, Pak. siapa saya bicara? Tony Kurniawan, Pak. Nama lengkap? Tony Kurniawan. Tony Kurniawan. Oke. Pak Tony Kurniawan, sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Anak 3, berapa? Pak. Anak 3. Iya, Pak. Anak 3. Pak Tony Iya. Kurniawan, Anda dipanggil Tuhan menjadi seorang bisnismen, tapi Anda juga punya jejaring dengan hamba-hamba Tuhan. Sehingga engkau akan dapat guidance, akan dapat tuntunan dari Tuhan. Amin. Amin. Banyak hal yang sedang terjadi dalam hidupmu. Engkau mengalami banyak pintu-pintu yang selama ini tertutup. Dan orang lain mencoba menutup pintu itu. Tapi Tuhan selalu membuka pintu bagi engkau. Amin. Amin. Dan engkau akan berjalan dalam pintu-pintu yang bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena Tuhan yang buka pintu bagi engkau. Amin, Yesus. Dan ketika pintu ini dibukakan, maka Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Dan ketika Tuhan menutup, tidak ada yang satu yang dapat membukanya. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan tuntun engkau dengan kecakapan tangannya. Beberapa kali engkau merasa bahwa sepertinya jantungmu berdebar-debar, engkau merasa seperti engkau sendiri, engkau merasa seperti bagian pinggang sebelah kananmu begitu ditusuk-tusuk. Setan mencoba menyerang kesehatanmu, tapi Tuhan telah membentengi engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan engkau dalam keadaan baik-baik saja. Justru ketika engkau datang dan berseru kepada Tuhan, engkau punya quality time dengan keluargamu. Maka di situ adalah kekuatan yang akan menghadirkan Tuhan, sehingga ketika Tuhan hadir, maka musuh akan dipukul mundur, musuh akan dikalahkan. Engkau akan melihat apa yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Tuhan akan memberikan kepadamu vision, sebuah pandangan ilahi yang sangat jelas. Dan engkau akan pergi dan akan menjadi orang yang akan membawa sebuah pergerakan-pergerakan baru. Tuhan akan taruh pergerakan ini di dalam engkau. Dan engkau akan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Engkau punya teman banyak hamba Tuhan.
Dan Tuhan akan urapi engkau dengan urapan yang baru. Tuhan berkata begini, engkau punya kelompok sekarang dan kelompok ini sedang dipakai oleh Tuhan. Ketika engkau jaga hatimu sungguh-sungguh, maka engkau salah satu hamba Tuhan juga yang akan ada di dunia marketplace yang akan dipakai oleh Tuhan. Anugerah Tuhan turun bagi engkau. Sekarang Tuhan turun bagi engkau. Engkau punya salah satu hamba Tuhan yang selama ini ada bersama-sama dengan engkau, namanya Thomas. Dan Thomas ini adalah seorang hamba Tuhan yang akan membimbing engkau. Coba di konfer, Pak Tony, dikonfirmasi. Ada hamba Tuhan yang bersama-sama dengan Bapak namanya Thomas. Iya, Pak. Betul, Pak. Benar atau tidak? Benar, Pak. Dan Tuhan akan pakai dia untuk membimbing Bapak. Bapak akan menjadi kelompok. Sebuah kelompok yang akan diurapi oleh Tuhan. Amin, Yesus. Untuk menjangkau begitu banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak salah satu yang akan dipakai dalam dunia marketplace. Dan tempat di mana Bapak berada itu akan jadi mimbar untuk Bapak memberitakan firman. Tempat di mana Bapak berada itu akan menjadi tempat untuk menjala jiwa-jiwa. Bapak harus menyiapkan hati sungguh dengan Tuhan. Bahwa kehilangan bukan berarti Bapak tidak akan pernah mendapatkan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan supaya kita tahu apa itu arti kelimpahan satu saat nanti. Dan ketika kita berkelimpahan kita tahu apa arti kekurangan. Dan Tuhan akan menyiapkan hati Bapak untuk sebuah panggilan ilahi supaya engkau tetap diam dan mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidupmu. Jadilah kuat karena itu. Karena Tuhan akan membawa engkau dalam perkara-perkara besar untuk engkau mengerti bahwa dari Tuhan datang segala yang terbaik. Berdoa kepada Pak Tony Kurniawan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Makasih, Pak. Malam ini, sore ini kami percaya engkau hadir. Dan bicara kepada kami dengan cara yang ajaib. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan, katakan saya siap terima firman Tuhan. Tulis di kolom komentar saya siap terima firman Tuhan malam ini. Tema malam ini adalah tema yang menarik, yaitu setia dan cukup. Setia dan cukup. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 21. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Next. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan ayat ini baik-baik, maka saya mencoba untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu bahwa setia dalam perkara kecil dipercayakan perkara besar. Tanggung jawab kecil dipercayakan tanggung jawab besar, artinya setia dan cukup itu adalah satu paket. Amin. Bagian daripada saudara dan saya adalah dalam mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hal ini, mengelola keuangan itu sangatlah penting. Katakan amin. Mengelola keuangan itulah sangat penting. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa 1 talenta, kalau bawa ke kilogram itu 34 kilogram. Kalau bawa ke gram berarti 34 ribu gram. 1 talenta itu kalau untuk pekerja harian pada waktu itu, maka seorang pekerja harian harus bekerja antara 6.000 sampai 10.000 hari. Untuk dia mendapatkan 1 talenta itu. 1 tahun berapa hari? 365 hari. 1 talenta 6.000 sampai 10.000 hari. Kurang lebih 25, 26, 27 tahun. Untuk dapat 1 talenta itu. Bapak Ibu bisa bayangkan karena upah pekerja harian itu 1 peser atau 1 dinar atau 2 peser. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dari sini kita belajar tentang tanggung jawab dan prioritas. Kalau kita mau lihat tanggung jawab, maka Tuhan kita lebih dulu melakukan bagiannya. Amin. Bagian Tuhan adalah dia pemilik, dia owner. Sedangkan kita penilik. Amin. Dia pengendali, dia controller. Betul? Dia adalah pengendali atas hidup kita. Dia yang mengendalikan musim dan waktu. Dia yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita, karena dia pengendali. Tuhan telah melakukan bagian yang ketiga adalah dia penyedia. Dia providernya saudara dan saya. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan adalah owner, Tuhan adalah controller, Tuhan ada provider bagi saudara dan saya. Nah, setelah Bapak Ibu dan saya memahami bagian bahwa Tuhan telah melakukan bagiannya, maka kita juga harus memahami bagian kita dalam mengelola waktu, keuangan, tenaga, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dalam mengelola itu sama pentingnya dengan apa yang dimana Tuhan lakukan bagiannya. Dan itu seperti 2 sisi mata uang. Peran Tuhan dan peran kita itu harus jadi sesuatu yang berkesinambungan, menjadi sebuah nilai, namanya 2 sisi mata uang ya. Menjadi sebuah nilai yang penuh kuasa, yang bisa kita terjemahkan aplikatif, di dalam aplikasi, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada beberapa peran kita dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti tadi 5 talenta, 2 dan 1. Maka prinsipnya sama, Tuhan mempercayakan kita sesuatu untuk kita kelola. Dan kepercayaan Tuhan ini satu saat ketika Tuhannya datang, maka kita harus menggunggjawabkannya. Beberapa peran kita dalam mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, Tuhan mau kita menjadi hamba yang dipercaya, steward. Amin. Tuhan mau kita menjadi hamba yang bisa dipercaya. Berarti ada orang yang tidak dapat dipercaya. Saat saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan adalah pemilik, maka kita juga secara otomatis menjadi hamba yang dapat dipercaya untuk mengatur segala sesuatu atau menjadi steward itu.
Itu dimulai dengan kita mengerti dulu bahwa Tuhan adalah pemilik, Tuhan adalah owner, Tuhan adalah controller bagi kita, dan Tuhan juga adalah penyedia, provider bagi saudara dan saya. Katakan amin. Ketika Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan menyediakan segalanya bagi kita, maka saya juga percaya bahwa kita juga akan jadi pengelola yang baik dalam kehidupan ini. Kita nggak sembarangan karena kita tahu semua yang kita punya, semua yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Contoh, Yusuf sebagai orang kepercayaan dan bisa mengelola apa yang dipercayakan kepadanya. Betul? Tidak sembarangan di dalam pengelolaan, tapi kita bisa mengelola dengan baik semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika bicara tentang pengelolaan, maka di satu pihak beban yang untuk kita miliki juga telah Tuhan angkat. Misalnya Bapak Ibu saya datang dengan sebuah beban masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Alkitab katakan, aku akan angkat kuk palsu dan memberikan kepadamu beban yang enak dan ringan. Jiwamu mendapat ketenangan. Kenapa Tuhan mau angkat beban kita? Beban yang untuk memiliki. Karena kita tidak takut kehilangan. Karena apa yang Bapak Ibu punya, itu datang dari Tuhan, gak usah takut kehilangan. Kalau orang ambil sesuatu daripada kita, karena memang Tuhan izinkan, atau Tuhan izinkan itu, atau Tuhan ingin melatih saudara dan saya, atau mungkin kita tidak bisa ngelola dengan baik. Betul? Amin. Jadi kita tidak perlu takut kehilangan. Kita perlu menjalankan dan mengelola apa yang dipercayakan dengan setia dan penuh dengan tanggung jawab. Coba lihat Mazmur 8 ayat 4 dan 6. Mazmur 8 ayat 4 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Bisa bayangkan Bapak Ibu dan saya, Tuhan taruh segala-galanya di bawah kaki kita untuk kita jadi steward. Jadi pengelola. Kalau Bapak Ibu mau untuk lihat sebuah kepercayaan, setia, lalu kemudian cukup, maka nggak ada cara lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus ngurus dengan baik, sebelum nanti kita mengalami yang namanya kata cukup itu. Amin. Jangan berpikir bahwa saya harus cukup, saya harus dapat ini, saya harus punya ini banyak, tapi tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tidak kita kelola dengan baik. Nggak bisa. Nggak seimbang, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata setia dengan perkara kecil baru dipercayakan perkara besar. Kalau kita nggak bisa ngurus 1 juta, kita nggak dipercayakan 10 juta. Kalau kita nggak bisa ngurus 10 juta, kita nggak akan dipercayakan 100 juta, kan begitu. Tapi kalau kita bisa ngurus 1 juta dengan baik, maka satu saat nanti Tuhan bisa mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar. Contoh, hal di dalam uang. Kalau kita nggak bisa ngurus karunia, Tuhan kasih kita karunia kesembuhan, tapi kita nggak pernah doakan satu orang pun, lama-lama karunia itu dibawa, ditarik dari kita, diberikan kepada yang punya. Jadi hal yang pertama, menjadi hamba yang bisa dipercaya. Saya temukan ada orang yang nggak bisa dipercaya. Dalam pelayanan, mungkin Bapak Ibu temukan di dalam bisnis Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, ada orang yang mungkin secara knowledge pintar, tapi tidak punya karakter yang dapat dipercaya. Haleluya. Amin. Tapi ketika Bapak Ibu bisa dipercaya, maka itu modal, itu kekayaan, itu nilai yang satu saat nanti akan membuat Bapak Ibu cukup. Orang pintar banyak, orang jujur itu langka. Betul?
Orang hebat banyak, tapi orang setia, siapakah menemukannya? Kata Raja Salomo. Susah dicari. Yang kedua, adalah setia dalam segala hal. Faithful. Kita harus setia bukan cuma di satu bagian, kita harus setia dalam segala hal. Sebagai hamba yang dipercaya, kita harus setia dengan apapun yang kita miliki. Betul. Kita harus terbukti di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia bahwa kita dapat dipercaya dan setia. Kata setia dipakai kata faithful dari dua kata, faith dan full, penuh iman. Amin. Bapak Ibu perhatikan kata faithful diterjemahkan dengan penuh iman. Jadi kalau mau lihat bahwa seseorang penuh iman, maka dia pasti setia. Kalau dia setia pasti penuh dengan iman. Artinya tidak ada orang yang bisa setia kalau dia tidak mempercayai Tuhan sungguh-sungguh dan tidak berjalan sama dengan Tuhan. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ada tuntutan dari pelayanan-pelayanan, dari pelayan-pelayan bahwa mereka ternyata dapat dipercayai atau tidak dapat dipercayai. Bapak Ibu pikir bahwa pelayanan hanya di dalam rumah Tuhan? No. Di rumah saudara, di dunia marketplace, dimanapun kita berada, pelayan-pelayan Tuhan harus bisa dipercaya. Kita harus dipercaya di dunia marketplace, kita harus bisa dipercaya di rumah, kita harus bisa dipercaya di dalam pelayanan apapun, harus bisa dipercaya. Ingat, mata Tuhan selalu mengawasi kita. Hari ini Bapak Ibu dan saya bisa berkelit, tapi satu saat nanti yang punya satu talenta akan dihukum. Amin. Satu talenta itu biaya 27 tahun, biaya hidup 27 tahun. Dia nggak bikin apa-apa. Ada orang yang hidup sampai hari ini nggak buat apa-apa. Hidup asal hidup, yang penting asal makan, yang penting asal kenyang, yang penting saudara dan saya sepertinya punya semua hal. Itu nggak cukup. Ada bagian yang Tuhan percayakan untuk kita kelola yang harus dipakai memuliakan Tuhan. Dan perkataan Tuhan tadi, Tuhan berkata hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang faithful, dan hamba yang kardia, hupotaso, hamba yang taat, setia dan taat. Dan kalau kita bicara tentang pelayan-pelayan yang demikian, bahwa mereka ternyata dapat dipercaya, bukan masalah banyak atau sedikit, bukan masalah jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Tapi masalahnya begini, semua yang dipercayakan kepada kita dikelola dengan baik. 5, 2, 1. Menurut kesanggupan, kan bukan masalah banyaknya, tapi menurut kesanggupan. Masing-masing kita diberikan 1, 2, 5. Amin. Lalu dikelola. Ada yang punya karunia, ada yang punya kemampuan memanage keuangan, ada yang punya kemampuan worshiper, ada yang punya kemampuan bagaimana mencari uang dengan baik, membangun hubungan relasi dengan baik, sehingga bisnisnya jalan dengan baik. Ada yang punya kemampuan dalam karunia-karunia kesembuhan, healing, prophesy. Ada yang punya karunia-karunia yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Bukan masalah sedikit, bukan masalah banyak, tapi masalah kepercayaan dalam mengelola. Dan ada orang, ada anak-anak Tuhan, ada orang percaya yang ternyata tidak dapat dipercaya. Karena mereka gagal mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Seperti perumpamaan tadi. Matius 25, 14, 15, dan 21. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan harta. Kita ada di muka bumi ini, Tuhan percayakan harta kepada kita. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, garis itu. Bold itu. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lalu kita lompat pada ayat yang ke-21.
Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya, tolong hormati firman. Kedua hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta, menerima pujian. Bapak Ibu perhatikan ya. 5 dan 2 menerima pujian dan penghargaan yang sama. Ada yang 5 jadi 10, 2 jadi 4. Dapat penghargaan yang sama. Hamba yang baik dan setia. Bukan yang paling banyak, yang dipuji-puji lebih, lalu yang kurang, dipujinya kurang, tidak. Ini bukan masalah jumlah banyak atau sedikit, tapi masalahnya bagaimana kita bisa mengelola tanggung jawab itu. Di hadapan Tuhan, Alkitab berkata menerima pujian, menerima penghargaan yang sama, karena mereka telah mengusahakan dengan setia dan tanggung jawab apa yang dipercayakan kepada mereka. Ada banyak orang yang kedapatan tidak dapat dipercaya. Jadi yang menjadi tolak ukur Tuhan dalam mengelola milik kita bukanlah jumlahnya. Kalau orang katakan, nanti kalau jumlahnya banyak, baru saya kelola dengan baik. Kalau jumlahnya sedikit, biarkan saja, kan cuma sedikit. Itu bukan tolak ukurnya. Tapi tolak ukur Tuhan adalah kesetiaan dan tanggung jawab. Alkitab dengan jelas berkata, Daud punya 2-3 ekor domba, tapi dia setia mengembalakannya. Dari 2-3 ekor domba, maka dia mengembalakan satu bangsa. Kalau orang tidak setia dengan perkara kecil, jangan dipercayakan apapun kepada mereka. Karena ketika Bapak Ibu percayakan kepada mereka, maka itu akan mengacaukan semuanya. Alkitab katakan itu tipikal orang yang jahat, hamba yang jahat. Jangan sampai kita adalah bagian dari hamba yang jahat, yang tidak dapat dipercaya. Hamba yang diberikan 1 talenta tidak melakukan apapun. Karena itu juga dia tidak menerima apapun. Makanya Bapak Ibu, kita boleh kumpul sama-sama, tapi ada yang terima sesuatu, ada yang tidak terima sesuatu. Jangan cemburu dengan orang yang terima sesuatu. Alasan kita tidak terima sesuatu karena kita tidak lakukan apapun. Kalau orang terima sesuatu karena memang dia lakukan apa-apa, saya percaya ini mereka yang sama, hamba-hamba yang sama di dalam rumah. Betul? Tapi 5 bisa jadikan 10, 2 jadikan 4, dan 1 tidak melakukan apapun, karena itu dia tidak menerima apapun. Bahkan yang paling menyedihkan adalah apa yang dia punya, diambil daripadanya dan diberikan kepada yang 10 itu. Ini sebuah prinsip kerajaan Allah. Ini prinsip kerajaan Allah yang Bapak Ibu dan saya harus lakukan seumur hidup. Yang ketiga adalah kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Mencukupkan diri dalam segala hal. Kalau saudara dan saya tidak bisa bertanggung jawab dalam tanggung jawab yang diberikan, karena itu Bapak Ibu tidak akan menerima apapun yang akan Bapak Ibu terima, karena Bapak Ibu tidak setia di situ. Banyak kali orang mencoba untuk mencukupkan diri dengan cara-cara yang salah. Korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Filipi pasal 4 ayat 11-12 berkata, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Belajar mencukupkan diri. Garis kata itu. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini harus belajar seumur hidup. Bapak Ibu tidak perlu jadi seperti orang ini, orang itu. Dengan apa yang ada pada kita, belajar mencukupkan diri. Lalu Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelebihan.
Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mendapat inspirasi dari Roh Kudus dan bisa menulis apa yang dia alami ini. Saya mencoba merenungkan, ternyata untuk mencukupkan diri, kita harus belajar. Kita harus belajar. Saya lihat contoh Ibu Gembala. Ada kalanya kalau saya beli istri saya sesuatu, yang bagi dia mungkin ini rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mendapat inspirasi dari Roh Kudus dan bisa menulis apa yang dia alami ini. Saya mencoba merenungkan, ternyata untuk mencukupkan diri, kita harus belajar. Kita harus belajar. Saya belajar sesuatu dari istri saya. Ketika saya belikan dia sesuatu yang menurut dia agak mahal. Apa yang dia alami ini. Ini harusnya bisa belinya 2 atau 3. Bagi aku terlalu mahal. Bukan cuma sekali. Sudah 23 tahun saya menikah dengan dia dan saya lihat begini. Simple, sederhana. Satu saat kita masih di gereja lama. Ada seorang pekerja, itu mulutnya agak gini ya. Dia sempat ngomong ke istri saya begini, "Ibu kok pakai baju itu saja ya? Seperti seragam gitu ya." Ngomong ke istri saya, bahasanya mungkin seperti gitu. Istri saya hanya senyum, ya, hanya senyum, padahal bajunya di rumah banyak. Tapi kalau dia suka, dia mau pakai gitu itu aja. Ya. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ada kalanya saya kalau misalnya lihat jam tangan dulu kepingin beli. Kalau berjalan dengan istri saya lihat toko jam tangan, istri saya bilang nih, lurus matanya. Ya, kamu satunya cukup. Belajar. Semua kita perlu belajar, karena tidak ada yang sempurna. Bahkan Rasul Paulus yang dipakai Tuhan dengan hebat, yang menulis tentang 7 karunia utama, 33 karunia motivasi, menulis 14 kitab di dalam perjanjian baru, melebihi rasul-rasul yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dia berkata begini, aku juga belajar percaya, aku juga belajar mencukupkan diri. Bahkan dia berkata begini, aku belajar karena aku sudah melewati berbagai macam keadaan. Naik, susah maupun baik, susah maupun senang. Waktu lapar maupun waktu kenyang. Dia belajar semuanya. Haleluya. Ingat 10 tahun yang lalu ketika saya tinggalkan satu pelayanan, tinggalkannya baik-baik. Sebagai gembala di situ, awal kami rintis juga di situ, tinggalkan. Terus ada jemaat yang berkata begini, nanti Pak Luther itu makan apa? Terus yang ikut saya berkata begini, Pak Gembala kami pasti akan makan nasi dengan lauk-lauk. Saya katakan gak usah jawab. Itu pertanyaan yang gak perlu jawab. Kalau orang ngomongin apa, tiarap saja. Kalau sudah ditiarap, Anda nembak. Kalau orang sudah tiarap, kalau orang mau jatuhkan kita, kalau kita sudah tiarap, mau jatuhkan kemana? Justru kalau Anda tiarap, Anda jadi jembatan bagi orang lain. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan saya percaya bahwa rahasia terbesar untuk kita dapat bertahan dan menanggung segala perkara ada di sini. Di mana? Belajar mencukupkan diri dan bergantung sepenuhnya
Yesus. Amin. Alkitab katakan, bergantung sepenuhnya kepada Yesus yang memberi kekuatan pada kita semua. Rasul Paulus berkata, yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya membayangkan bahwa ketika orang Kristen setia, maka tidak ada kata kekurangannya, tapi mereka bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Amin. Keinginan yang berlebihan itulah yang membuat kita selalu merasa kurang. Tapi ketika kita mencukupkan diri, lalu kita setia dengan apa yang ada pada kita, bisa kelola dengan baik. Entah itu uang, entah itu karunia, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita akan cukup dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Sehingga kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya malam hari ini Anda diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari siapkan perjamuan kudus saudara. Kita akan menerima perjamuan kudus malam hari ini. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah itu kehidupan dan kekuatan bagi kami. Penolong dalam setiap kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihakku. Bapak Ibu yang di rumah yang sudah menyiapkan perjamuan kudus Bapak Ibu, mari jemaat yang onsite juga, mari bangkit berdiri. Angkat roti tinggi melampaui kepala saudara. Pada waktu malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, mengambil roti ini, mengucap syukur atasnya dan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu memakannya. Percaya ke saudara dan saya bahwa roti yang kita angkat tinggi melewati kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan amin, makanlah dengan percaya dalam nama Yesus.
Angkat cawan tinggi melewati kepala saudara. Ini adalah cawan perjanjian baru yang berisi darah Kristus. Dalam darah dan nyawa ada kehidupan. Darah Kristus ini yang menghancurkan setiap cawan roh-roh jahat. Darah Kristus ini yang menyucikan dosa, kontakan saudara dan saya. Darah Kristus inilah yang menjadi jembatan bagi kita. Sehingga kita semua bisa berdiri di hadapan takhta kasih karunia Tuhan. Dan memanggil dia dengan sebutan dia Aba, ya Bapa. Percaya ke saudara dan saya bahwa cawan yang kita angkat tinggi melampaui kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan amin. Amin. Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Taruh cawan saudara, angkat kedua tangan, sembah dia, ucap syukur. Pirina Maria la motune mai, erama shana turina mai no sama. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang ajaib. Kami bersyukur untuk cinta dan kasih-Mu yang luar biasa. Kesetiaan yang tak perlu diragukan Kau berikan bagi kami. Cinta-Mu yang ajaib yang membuat kami hidup sampai hari ini. Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, ajaib-ajaib. Oh, haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji. Malam hari ini kalau saudara datang sakit, Anda datang dan Anda berbeban berat, Anda datang dan Anda berkata, kekuatanku terbatas. Dan Anda percaya bahwa Tuhan yang tidak terbatas sanggup melakukan jauh melampaui apa yang Anda dan saya bisa pikirkan. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagian kita percaya, bagian Tuhan melakukan apa yang saudara dan saya yakini. Tuhan selalu bereaksi dengan iman. Beberapa saudara malam ini datang Anda sakit, taruh tangan di bagian yang sakit. Beberapa saudara yang datang malam ini, Anda punya pergumulan yang panjang. Dan rasanya tidak ada jalan keluar. Tapi malam ini saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Tuhan adalah jalan. Ketika Bapak Ibu merasa tidak ada jalan, saat itulah
Dia akan intervensi hidupmu dan memberikan jalan dalam hidupmu. Malam ini, ketika Anda berkata bebanku berat, maka Yesus berkata, aku telah memikul semuanya di atas kayu salib, ganti kamu. Bagian kita adalah setia dan tanggung jawab. Dan melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga saudara akan dipercaya banyak hal. Angkat tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang malam ini berkata, saya butuh jamahan Tuhan. Beberapa daripada mereka malam ini datang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang mulai sakit di bagian kepala kanan, kepala kiri. Yang sakit di bagian belakang kepalanya. Yang sakit di mata. Yang sakit di kedua telinganya. Yang sakit di hidungnya. Yang sakit giginya. Yang sakit di bagian lehernya. Batuk, pilek. Mengalami sesak nafas. Yang sakit di paru-paru, di jantung. Yang sakit di seluruh anatomi tubuh. Usus besar, kecil, 12 jari. Pankreas, hati. Seluruh bagian-bagian tubuh, sel, urat dan tulang. Seluruh bagian-bagian tubuh yang sakit. Malam hari ini dalam nama Yesus. Aku lepaskan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah kepada mereka. Malam ini aku katakan Yeremia 30 ayat yang ke-17. Tuhan telah memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Menganugerahkan kepada mereka kesembuhan. Malam hari ini aku katakan Roma pasal 4 ayat 17. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada. Diciptakan kembali normal dalam nama Yesus. Aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Menurut Matius 15 ayat 13. Dan aku katakan out. Out dan out dalam nama Yesus. Aku katakan Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman, disembuhkannya mereka. Diluputkannya dari liang kubur. Aku katakan Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Kami katakan firman Allah yang tidak pernah gagal ini. Kami lepaskan kepada mereka yang sakit. Dan kami katakan kesembuhan sedang terjadi. Pemulihan sedang terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami katakan Matius 11 ayat 27, 28, 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Aku patahkan segala kuk palsu. Aku patahkan segala intimidasi, tipu daya setan, tanda-tanda cakaran setan. Malam hari ini, aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan sudah terjadi bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Kesembuhan sedang mengalir bagi umat-Mu Tuhan. Engkau sedang menyembuhkan hati mereka. Engkau sedang menyembuhkan hidup mereka malam ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu terima itu. Terima anugerah Tuhan. Terima kekuatan yang baru itu. Terima kasih karunia Tuhan. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Terima itu. Terima. 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 Terima itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan ajaib dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa ajaib dalam darahnya. Darah anak domba, ada kuasa. Ada kuasa ajaib dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa ajaib dalam darahnya. Menang, 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 menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Kemenangan ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Maturkan firman-Mu Tuhan malam ini. Kami percaya malam ini kami dikuatkan. Kami percaya malam ini kami sudah dipulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar saudara. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita siapkan hati setiap minggu pertama. Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan yaitu perpuluhan. Mari yang bertugas silakan. Puji Tuhan. Ibu Eni. Ibu Eke. Oke, Ibu Eke yang akan doa persembahan. Silakan Ibu Eke. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Malam hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Luther, kami percaya, kami menerima dengan iman apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga persembahan kami bukan hanya berupa persembahan uang, tetapi hati kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, supaya hati kami benar-benar bukan lagi terikat dengan uang, tetapi terikat dengan kasih karunia yang Kau berikan. Sehingga apa yang kami persembahkan malam hari ini, Tuhan sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami percaya persembahan malam hari ini, biarlah untuk pelebaran kerajaan-Mu di CKF, Bapak. Dan kami percaya apa yang kami tabur malam hari ini, tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati setiap tangan yang menabur, setiap hati yang sudah memberi dengan rela. Kami percaya inilah bagian rencana dalam kehidupan kami. Kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Dan malam hari ini, layakkan kami Bapa untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Amin. Menetapkan semua langkah umatnya yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Oh, oh, oh. Apabila ia jatuh takkan dibiarkan tergeletak. Sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Bersamamu selamanya takkan goyah. Oh, 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 bersamanya. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 kau gunung batu dan menara kekuatan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi bersama saya Lydia dan inilah info sepekan.
Demi memberikan kenyamanan bagi para jemaat Tuhan yang datang untuk beribadah, maka GBI CKF telah melakukan kegiatan fogging secara rutin setiap minggunya. Adapun kegiatan ini dilakukan di setiap sudut ruangan. Jadi para jemaat Tuhan yang datang untuk beribadah tidak perlu merasa khawatir karena ruangan ini telah dibersihkan secara rutin dan juga merata. Nah, tapi tetap menjadi kewajiban kita bersama juga ya untuk menjaga kebersihan tempat kita beribadah. Informasi selanjutnya, telah dibuka pendaftaran untuk kegiatan Healing and Prophesy Summit yang akan diadakan pada tanggal 21 hingga tanggal 23 Oktober dan bertempat di Geraha CKF di Makassar. Acara ini hanya terbatas untuk 200 orang saja. Oleh karena itu, bagi para Bapak Ibu Saudara yang tertarik namun belum daftar, ayo segera mendaftar karena acara ini sangat terbatas dan batas pendaftarannya ada di tanggal 17 Oktober 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi lanjut mengenai kegiatan ini, dapat menghubungi nomor berikut ini. Informasi berikutnya, GBI CKF telah membuka pelayanan care ministry bagi para jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelayanan pastoral. Adapun info lebih lanjut mengenai pelayanan care ministry ini, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi hotline center berikut ini. Demikianlah info sepekan. Stay safe, stay healthy, and stay connected. God bless you. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu diberkati malam ini. Puji Tuhan, kita masih ibadah besok, masih ibadah puasa hari ke-6. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to sing. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, 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 how great thou art. How great thou art, how great thou art. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, pulanglah jemaat Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu oleh Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah masuk keluarmu oleh Tuhan. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah kesehatanmu. Dijauhkan daripada segala virus mara bahaya, termasuk COVID-19.
Dan Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung, berkat yang ada di samudera raya, berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi, kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada engkau, sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali dengan keras. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dibuka itunya, yang Zoom-nya dibuka dong. Selamat malam. Woo. Bless. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Pastor dan keluarga. Terima kasih Pastor Luther dan pelayan Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus berkati pelayanan dan keluarga Pastor. Haleluya, amin, amin. God bless you all. Thank you. Bless you all. Dadah. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin. Bersamamu Tuhan, takkan goyah. Pelayannya kamu Mahal boleh.